Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi penjualan online untuk memenuhi UTS dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baik, hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mencari SAMP Control Panel. Jadi, SAMPP ini merupakan salah satu konektor atau penghubung database dengan Python. Kemudian, ketika SAMPP Control Panel ini sudah terbuka, maka kita dapat mengaktifkan modul Apache dan juga modul MySQL dengan mengklik Action Start. Kemudian kita pun dapat meminimize dari tampilan XAMPP Control Panel ini dan memulai codingan di PyCharm Communication. Kemudian kita langsung masuk ke aplikasi PyCharm untuk menulis codingan Python-nya. Hal yang pertama dapat kita lakukan adalah dengan menghubungkan program Python ini dengan database MySQL yang ada di PHP MyAdmin atau localhost. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah database yang diberi nama Jual Online. Kemudian program tersebut akan di-run dan apabila tidak terdapat error, maka database berhasil dibuat. Oleh karena itu, di sini kami akan melihat di localhost apakah database sudah berhasil dibuat. Di-refresh terlebih dahulu. Nah, setelah dilihat bahwasanya database jual online ini sudah ada di localhost PHP MyAdmin. Itu artinya tabel dan juga program untuk toko online dapat segera dibuat. Di program berikutnya, kami akan membuat suatu tabel yang ada pada database jual online. Di sini, kita akan membuat sebuah tabel yang diberi nama tabel produk, yang mana kolomnya berisi tentang nama produk, varchar dengan panjang 255, dan juga kolom harga, yakni 255 dengan tipe data integer, dan juga stok, dan yang tipe datanya adalah integer, yang panjangnya juga 255. Adapun di sini kami juga menggunakan ID dengan format integer, namun auto increment primary key. Artinya, ID ini akan otomatis bertambah dan berada di sebelah kiri apabila baris pada tabel ditambahkan. Kemudian akan kami run. Apabila tidak nampak error, maka disinyalir bahwa tabel tersebut pada database jual online sudah berhasil dibuat. Dan kita pun akan melihat di localhost PHP MyAdmin apakah tabel dari produk ini sudah muncul. Nah, ternyata sudah. Kita dapat melihat isi dari tabel produk ini nantinya. Kemudian kami pun membuat suatu program baru yang berfungsi untuk menginsert atau memberi data pada tabel serta kolom yang sudah kami buat sebelumnya. Di sini dapat dilihat bahwasanya ketika kami sudah merun program,
Apakah data-data produk yang sudah diinputkan dan dibuat sudah masuk ke localhost phpMyAdmin? Di refresh, kemudian kita lihat saja di tabel produk. Nah, di sini data yang sudah kami buat di program Python, yakni buku tulis, buku gambar, pensil, pulpen hitam, pulpen biru, penggaris, dan penghapus, beserta harga dan stoknya, itu sudah diinput atau berhasil terinput ke PHP MyAdmin atau ke database dari jual online. Kemudian, di program berikutnya, kami juga dapat membuat suatu program yang mana dapat digunakan untuk menambahkan atau mengganti value pada tabel dari produk. Di sini kami akan menambahkan produk yakni busur dengan harga 2.000 dan stok 20. Kita run. Apakah programnya sudah berhasil diinputkan? Ternyata ketika di refresh kita membuka localhost phpMyAdmin. Yap, ternyata di baris ke-8 atau ID ke-8, produk busur dan juga harga 2.000 serta stok 20 sudah berhasil ditambahkan ke dalam data jual online tabel produk. Kemudian di sini kami sudah membuat suatu program yang mana berfungsi untuk mengubah stok atau mengupdate stok dari produk yang kita jual, yang mana sudah diinputkan di dalam database jual online. Di sini programnya adalah update product, set setting stock, di mana kita bisa menginputkan stok terbaru dari nama produk tertentu. Misal di sini kami ingin mengubah stok dari buku tulis dengan stok terbaru yakni 40. Kami akan run. Wah, ternyata recordnya sudah terbaca. Dan kita lihat di localhost phpMyAdmin, lebih tepatnya di tabel produk, di refresh terlebih dahulu. Apakah buku tulis ini stoknya sudah? Yap, benar sekali, setelah di-refresh bahwasanya stok dari buku tulis yang tadinya 50 menjadi 40. Itu artinya program kami berhasil dibuat. Kemudian di program berikutnya, kami pun ingin membuat satu tabel baru di dalam database jual online, yang mana tabel ini berfungsi untuk menyimpan data dari pembeli, yang mana nilai dari kolomnya adalah nama pembeli, nama produk yang dibeli, serta jumlah produk yang dibeli, dan juga metode pembayaran yang dipilih oleh pembeli. Nah, kemudian apabila kita sudah berhasil membuat, dapat dirunkan saja. Ternyata tidak ada error, itu artinya tabel sudah berhasil dibuat. Namun kita lihat saja di localhost phpMyAdmin, kita refresh apakah tabel dari pembeli ini sudah masuk ke dalam database jual online.
Yap, ternyata setelah dilihat bahwasanya tabel dari pembeli sudah berhasil terinput pada database jual online dengan nama kolom, nama pembeli, nama produk, jumlah, serta metode bayar. Kemudian, kita akan membuat suatu program toko online yang sebagaimana ditugaskan sebagai UTS dari algoritma pemrograman di kelompok kami. Sebelumnya, kami sudah membuat suatu program rancangan terlebih dahulu yang mana akan kita copy paste ke file program yang baru. Dan berikut adalah bentuk program yang sudah kami rancang.
Baik, nama saya adalah Eloise Prilly Savana dengan NIM akhir 0035. Saya di sini akan menampilkan dan mempresentasikan sintaks pertama yang berisikan statement "Selamat datang di Toko Sejahtera". Jadi, statement ini adalah statement yang pertama kali muncul di layar pembeli apabila mengakses toko online. Kemudian adalah perintah untuk memprint statement menjual berbagai alat tulis kantor. Kemudian berikutnya adalah perintah untuk mengoreksikan MySQL database-nya dengan program Python. Yang mana di sini pembuat program diharuskan untuk mengisi host dengan nama localhost dengan username root, passwordnya dikosongkan, dan database-nya adalah jual online. Sebelumnya kami sudah membuat database jual online ini di MySQL dengan menggunakan Python juga. Seperti ini, dan tampilan di MySQL adalah seperti ini. Baik, di sini saya Varian Putra Nugraha dengan NIM akhir 0023 akan menjelaskan sintak kedua, yaitu bisa dilihat pada line 15 ada kode pembeli sama dengan input nama pembeli. Di sini fungsinya untuk meminta pembeli untuk memasukkan namanya yang akan dimasukkan ke dalam database jual online pada tabel pembeli dan kolom pembeli, nama underscore pembeli. Perkenalkan, saya Adra Firdaus dengan NIM akhir 0009. Saya akan menjelaskan pada sintak ketiga. Pada sintak ketiga yaitu daftar underscore produk. Ini berfungsi untuk menambahkan list atau daftar barang yang ingin dipesan. Pada daftar produk di sini ada berupa produk yang ingin dipesan, harga barang yang ingin dipesan, dan jumlah yang ingin dipesan. Perkenalkan, nama saya Ruben William Pasaribu dengan NIM 0024. Pertama, di sini saya akan menjelaskan sintaks untuk menghitung total belanjaan. Pertama-tama, definisikan dulu perhitungannya. Pada awal total belanjaan harus dimulai dari 0. Total produk terdiri dari perhitungan jumlah barang yang dikali dengan harga satuan barang yang dibeli. Untuk menulis total dinyatakan pada perintah return total. Yang kedua, saya akan menjelaskan sintaks untuk menampilkan struk. Untuk menampilkan struk ini terdiri dari nama produk yang dipesan, jumlah produk yang dipesan, dan harga satuan produk yang dipesan. Struk ini juga berisi tentang nama pembeli yang terdiri dari variabel pembeli, total pembayaran yang terdiri dari sintaks hitung total, yang ketiga metode pembayaran yang berisi tentang cara pembayaran, yang terakhir berisi ucapan terima kasih karena telah membelanja di toko ini. Oke, halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Valentino Pautan Simamora dengan NIM akhir 0025. Di sini untuk program selanjutnya kita membuat sintaks untuk fungsi menambahkan produk ke keranjang dan pencarian produk. Di sini kita menggunakan while true sehingga pembeli bisa memasukkan beberapa input produk yang diinginkan. Ketika produk yang diinginkan pembeli dimasukkan, akan menampilkan suatu tabel di dalam database. Oke, pada baris berikutnya yaitu sintaks untuk pencarian produk berdasarkan database. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Iqwan Harudin dengan NIM belakang 0034. Pada baris program ini adalah untuk menyeleksi nama produk yang dicari berdasarkan database. Kemudian, apabila si pembeli itu menginputkan nama produk dan kemudian nama produk itu tersedia dalam database ini, maka akan berlanjut ke proses berikutnya. Tetapi apabila si pembeli tersebut menginputkan nama produk dan kemudian produk yang diseleksi tersebut itu tidak tersedia dalam database ini, maka akan memunculkan statement produk tidak tersedia dan akan memunculkan kembali perintah pencarian nama produk berikutnya.
Oke, selanjutnya adalah perintah untuk menampilkan stok. Jadi apabila stok ada yang dicari ada di database, maka nilai stok ini diambil dari database jual online dengan nama tabel adalah produk untuk mengeliminasi kolom stok. Apabila Python ini dibaca tidak ada atau nol, maka print adalah produk tidak tersedia, print produk tidak tersedia, dan berlanjut ke program berikutnya. Terus misalnya stoknya 0 atau habis, akan muncul print stok habis. Perkenalkan, nama saya Safwan Rizky Triadi dengan NIM 0036. Saya ingin menjelaskan sintaks berikutnya. Sintaks berikutnya pun sama untuk mencari nilai sintaksnya, yakni di sini akan menampilkan nilai variabel harga. Jadi apabila produk yang dicari oleh pengguna ada di database, maka variabel harga ini akan diseleksi berdasarkan nama produknya yang diambil dari database. Di sini melihat database, di sini ada nama produknya, ada harga produknya. Ini contohnya ada buku tulis harganya 2.000, buku gambar harganya 5.000, pensil 1.500 dan selanjutnya dan sebagainya. Untuk menampilkan harga produk, di sini ada menggunakan variabel n. Variabel n itu adalah variabel yang menunjukkan jumlah harga yang ada di database berdasarkan produknya. Selanjutnya ada sintaks pesan. Variabel pesan yang nilainya bertanya kepada pembeli apakah ingin dipesan sekarang atau tidak. Jika pembeli memilih ya, maka pembeli harus memilih metode pembayarannya. Di sini ada metode debit, COD, atau Sejahtera Pay. Kemudian setelah pembeli memilih antara debit, COD, dan Sejahtera Pay, maka nilai dari metode pembayaran yang dipilih oleh pembeli akan dimasukkan ke database pembeli. Mohon maaf, tunggu sebentar ya, lagi loading. Database pembeli akan dimasukkan ke database jual beli online dengan tabel pembeli dengan kolom metode underscore bayar. Baik, perkenalkan, nama saya Novan Ramadan Pratama dengan NIM akhir 0027. Berlanjut dari pembahasan sebelumnya, apabila si pengguna memilih nilai variabel untuk memesan sekarang adalah ya, maka si pengguna akan diperintahkan atau ditujukan untuk memberikan jumlah barang yang ingin dipesan. Lalu kemudian si nilai jumlah barang yang diinputkan oleh si pengguna atau si pembeli itu akan masuk ke database jual online tabel pembeli dengan kolom jumlah. Nah, di sini saya akan tunjukkan databasenya ya, ke sini. Kemudian setelah itu si nilai produk nilai jumlah juga harga dari produk ini akan masuk ke fungsi tambah produk, tambah underscore produk. Kemudian setelah itu ada muncul perintah break ya, perintah break yang artinya program selesai dan akan menampilkan struk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Santoso dengan NIM akhir 0007. Saya akan menjelaskan sintaks program untuk tambahkan ke keranjang. Apakah pembeli itu akan memasukkan produk yang dicari ke keranjang? Apabila si pembeli memilih pilihan iya, maka si pembeli harus menginputkan jumlah barang yang ingin dimasukkan ke keranjang.
Nilai dari jumlah barang yang diinputkan itu akan masuk ke database jual online, tabel pembeli dengan kolom jumlah. Saya akan menampilkan database-nya. Seperti ini. Kemudian nilai dari jumlah ini akan masuk ke fungsi tambah underscore produk yang kemudian akan berlanjut ke tambah produk selanjutnya. Kemudian di bawahnya, apabila si pembeli memilih pilihan tidak untuk memasukkan ke keranjang, maka akan ada tampilan untuk menampilkan pencarian barang selanjutnya. Kemudian di bawahnya fungsi tampil underscore struk akan menampilkan struk. Kemudian apabila program sudah berhasil dibuat, kami akan merun. Dan juga pada saat run, kita akan masuk ke tampilan pertama, selamat datang di Toko Sejahtera, menjual berbagai alat tulis kantor. Di sini pengguna akan dimintai untuk mengisi nama, seperti contohnya adalah Rizky. Kemudian memasukkan nama produk. Di sini kami mencoba mengetikkan buah, namun ternyata produk tidak tersedia. Kemudian muncul lagi perintah untuk mencari suatu produk. Di sini kami ketikkan buku tulis, lalu akan muncul stok barang dari produk yang kita cari. Di sini stok dari buku tulis adalah 40 dan harganya adalah 20. Di sini ada pertanyaan, apakah ingin pesan sekarang? Kami memilih untuk tidak. Lalu ada muncul suatu statement atau pilihan apakah ingin ditambahkan ke keranjang, lalu kita akan memilih tidak. Kemudian akan ditampilkan juga suatu program pencarian kembali dari nama produk karena sebelumnya kita tidak menginginkan produk yang kita cari itu ditambahkan ke dalam keranjang, maka kemudian kita akan menambahkan produk buku gambar. Kemudian hasil yang ditampilkan oleh program adalah stok barang buku gambar ini adalah 30 dengan harga 5.000. Lalu muncul statement kembali, apakah ingin pesan sekarang? Kita memilih tidak. Kemudian karena kita memilih tidak, maka muncul statement berikutnya atau pilihan berikutnya, apakah ingin ditambahkan ke keranjang? Kemudian kami memilih iya. Lalu di baris berikutnya ada juga tentang pertanyaan berapa jumlah barang yang akan kami tambahkan ke keranjang. Di sini kami akan memasukkan 2. Kemudian di baris berikutnya ketika kita sudah memasukkan buku gambar ke dalam keranjang dan menginputkan jumlahnya, kita akan dimintai atau ada proses statement nama produk yang ingin dicari berikutnya, yakni pensil. Kemudian kita akan disuguhkan oleh harga stok barang, yakni stok barang dari pensil adalah 100 dengan harga per pensilnya adalah 1.500. Lalu ada pertanyaan, apakah ingin kita pesan sekarang? Lalu kita pilih iya. Ketika kami memilih iya, maka ada muncul pilihan metode pembayaran. Di sini kami akan memilih COD. Lalu kita dimintai jumlah barang yang ingin kita pesan. Di sini kami akan memesan barang dari pensil itu sebanyak 3. Kemudian ketika kita mengklik enter, maka struk akan muncul, yang mana struk ini berisi produk-produk beserta harga dan jumlah dari apa yang sudah kita masukkan ke dalam keranjang pembelian. Di sini ada total pembayarannya dan juga tertampil nama pembelinya serta metode pembayaran. Kemudian kita akan mengecek ke localhost PHP MyAdmin apakah data dari pembeli yang bernama Rizky serta produk-produk yang dibeli beserta jumlah dan metode pembayarannya sudah masuk ke dalam database. Di sini kita refresh saja dan kita lihat pada tabel pembeli.
Apakah ada nama Rizky? Yap, ternyata di sini ada nama Rizky dengan nama barang yang dipesan adalah buku tulis, buku gambar, dan juga pensil, beserta metode pembayaran yakni COD, serta jumlah dari barang yang dipesan. Tabel pembeli ini difungsikan untuk para penjual yang ingin mengetahui pesanan yang dibuat oleh pengguna aplikasi, sehingga produk yang dipesan oleh pembeli dapat segera diproses. Kemudian kami akan mengupdate stok atau mengurangi stok pada suatu barang. Di sini kita membuat stok 0 pada nama produk buku tulis. Lalu kita akan run apakah program yang kita buat berhasil. Ya, ternyata di sini tidak ada error, maka artinya produk yang kita buat sudah berhasil. Dan kita lihat di program yang ada di sebelumnya kita sudah buat mengenai toko online. Sama seperti tadi, kita menginputkan nama pembeli, contohnya adalah Rizky. Masukkan nama produknya, buku tulis contohnya. Kemudian karena stok barangnya adalah 0, maka muncul statement maaf stoknya habis. Dengan begitu pembeli dapat memilih pesan sekarang dan juga masukkan ke keranjangnya dengan statement tidak, dan memberikan pilihan untuk mencari nama produk yang lainnya.